A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam bahasa Arab, kesadaran itu disebut dengan istilah wa'yu. Wa'a ya'i. Terus fi'il amrnya ain. Sadarlah. Sadar ini di atasnya ingat. Kalau ingat tuh ya cuma ingat gitu ya. Tapi kalau sadar ini agak mendalam, lebih dalam daripada sekedar ingat. Islam agama yang din yang mengajarkan tentang pentingnya menyadari kesadaran. Apa Islam itu? Menyadari kesadaran. Wah, agak berat materi pagi ini. Enggak berat. Abang kakak lagi di bawah tidak putus asa tuh namanya menyadari kesadaran. Menyadari bahwasanya di bawah ini kondisi sementara, kondisi sedang sakit ini sementara, kondisi sedang sedih ini sementara, kondisi dicaci maki orang ini sementara. Kalaupun apa yang ditakdirkan Allah ada di atas, dipuji-puji orang, dielu-elukan orang, ada orang yang tepuk tangan karena pencapaian dan achievement kita, abang juga sadar itu adalah tepuk tangan sementara. Itu namanya menyadari kesadaran. Apakah Allah bisa kasih barang baru, kasih nama baik baru? Bisa, sangat bisa. Tapi jangan lupa, orang yang punya kesadaran juga bisa sadar bahwa semua yang Allah titipkan ini bisa diambil Allah dalam waktu yang juga sangat sekejap. Itu loh namanya menyadari kesadaran. Maka lawan dari sadar ini namanya hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Begitulah kira-kira pembukaan dari juz 12 hari ini yang kita sama-sama belajar. Atsalis Asyar 13. Juz 13 ini dibuka dengan wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Satu hari kita akan sampai di titik benar ke orang yang salah. Jangan-jangan aku yang bermasalah. Tapi ya tidak enak gitu. Muhasabah itu tidak enak. Introspeksi diri itu tidak enak. Nyari kesalahan diri sendiri itu tidak. Yang paling enak nyari kesalahan orang lain. Itu pekerjaan yang paling nyaman di muka bumi ini. Maka kemarin di hari Ahad materinya sebenarnya sangat serius. Antum lihat di slide. Sambil ngajak abang kakak untuk ikut. Volume mic-nya kecilkan dikit.
dikit ya. Yang saya, soalnya suaranya agak story. Mic ini kecil-kecil, dikit ya. Udah dilihat? Mana slide-nya? Udah dapat? Siapa yang akbar? Mana lagi ngecikan volume cash, kecikan dikit deh. Ini saya nggak bisa angkat suara. Kalau pakai digital tuh mungkin 1 atau 2 digit lah. Slide-nya geserkan ke atas. Nah, abang kakak yang baik, kemarin kita bahas tentang Allahu Akbar. Siapa yang harusnya besar? Allah. Akbar itu berarti Akbar itu paling besar. Tidak ada tandingan, tak ada lawan. Allahu Akbar itu namanya orang yang menyadari kesadaran. Kita misalnya dihina gitu. Kemarin saya dengar cerita dari Ustaz ada salah satu orang dihina oleh orang lain. Ini rumah apa kandang kambing gitu. Kalimat penghinaan itu membuat dia akhirnya punya energi untuk berbuat lebih, sehingga Allah hari ini takdirkan dia ada di atas. Itu bukti apa? Bukti statement manusia, ucapan manusia itu adalah skor sementara. Itu jangan ambil pusing ngomongan orang. Itu semua skor sementara. Orang mau jelek-jelekkan itu, dia memang faktanya lagi jelek kok. Ya, masa saya marah gitu ketika orang, saya nanya kan, saya kan pakai Astra punya Wawa, mau ikut seminar, terus saya tanya, bang di mana berparkir bang? Tukang parkir bilang apa? Tua. Ditunjuk pakai bibir. Tuh. Kenapa kok dia nunjuk pakai bibir? Ya karena apa? Saya lagi kismin gitu, lagi tak berduit, motor jelek bagi dia gitu. Tapi bagi saya itu motor antik sudah sekarang. Tuh, gimana dia yuk? Tuh. Coba sekarang pakai, udah usah lah pakai yang oranye gitu, pakai yang putih gitu ya. Itu kalau buka kaca ya, di hotel manapun lah beberapa kali saya itu. Sibuk. Begitu buka kaca, Pak Ustaz, Masya Allah. Itu ada apa? Kon pembatas. Langsung dibukakan. Wah, ini ada abang saya di Bang Zek. Bang Zek pakai mobil yang ada gambar kudanya itu, kuda berdiri tuh, tahu ya? Kuda jingkrak warna putih tuh. Polisi tidur mungkin berdiri polisinya. Apa? Saya tanya sama Tuan Guru, kok bisa begitu Tuan Guru? Ternyata kata Tuan Guru, imanuhum fi a'yunihim. Imannya orang hari ini terletak di mata penglihatannya. Dan itu kalau kita tarik ke fitrah manusia, itu tidak salah. Karena memang manusia ini makhluk visual. Dan saya bilang sama Bang Zaid, saya bilang sama Pak Haji Febri, saya bilang sama orang-orang yang hari ini Allah takdirkan punya rezeki lebih, lalu punya kendaraan, pakai mobil-mobil itu untuk simbol izzah. Izzah apa Ustaz? Izzah Islam. Makanya doa kita, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, kasih izzah, kasih kehormatan pada orang-orang Islam.
termasuk urusan-urusan kecil. Bagi saya kecil, tapi bagi orang sekarang itu hal besar. Apa? Handphone. Imanuhum, coba ikut saya. Imanuhum fi iPhone-ihim. Gimana? Imanuhum fi iPhone-ihim. Apa artinya? Imannya itu terletak pada iPhone. Jadi iPhone sekarang jadi jadi barometer kesuksesan. Orang sudah tidak peduli apakah mau beli cash atau kredit, udah tidak peduli. Yang penting iPhone. Tidak peduli juga itu, mohon maaf, didapat dengan cara yang benar atau salah. Beberapa testimoni yang saya dengar, cerita, itu bagaimana, mohon maaf ya, perempuan-perempuan itu bercerita bahwasanya dia ketika memilih untuk menjadi perempuan simpanan, selingkuhan, mau berzina, bisa dipakai kapanpun. Pertanyaan pertama, mau tak belikan saya iPhone? Begitu dibelikan iPhone, langsung join. Segitu-gitunya hari ini barang yang saya tengok di TikTok gitu ya. Cari hashtagnya kan gampang tuh, hashtag flexing iPhone gitu. Itu di dalam hutan kelapa sawit. Anak-anak muda tuh pamer, sorry ya, handphone aku sudah iPhone sekarang. Ini matanya 3 guys, sekarang punya nggak? Mungkin konten gitu, mungkin konten. Tapi yang nengok kan mual nengoknya. Kita mau marah gitu, oh sederhana, kita harus sederhana, low profile. Nggak bisa. Penampilan bukan yang utama, coba dulu. Tapi penampilan adalah yang dilihat pertama kali. Apa yang dilihat orang pertama kali? Saya ketemu sama beberapa orang yang katanya kaya gitu, katanya berhasil, sukses. First impression mereka ketika pertama kali ketemu, karena antum yang internal udah tahu ya, kalau saya ketemu orang apa gitu katanya lebih itu, oh udah pakai baju perang, pakai apa? Baju perang. Saya datang dengan baju perang. Begitu pakai baju perang, orang langsung bilang gini, Ustaz penampilan kayak gini. Itu saya pikirkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan saya nggak mau orang yang baru kenal sama saya tentang, apalagi dia tahu yang datangnya Ustaz, saya nggak mau dipandang rendah Islam. Kalau aku dipandang rendah udah biasa, tua di ujung bibirnya dia nunjuk tempat parkirannya. Sekarang ini yang saya bilang, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, karena mereka tidak baca Quran. Orang-orang itu tidak baca Quran, bos. They don't read holy book, they don't read hadith. Mereka tidak baca hadis Rasulullah, tidak baca mereka. They read you as a Muslim. Yang pertama kali dilihatnya adalah engkau. Kita semua yang hari ini mengaku sebagai orang Islam, kan gampang dia bilang, kau tiap hari ya ke masjid, tak ada kaya-kaya gitu deh. Nah, ngomong apa kita? Kau tiap hari gitu dia nongkrong di masjid, kenapa belum sukses-sukses? Terus antum dongkol gitu, sakit hati. Salah, biarin omongan itu jadi cambuk kebaikan. Ya Allah, Kau maha kaya, aku sih tak kaya ya Allah, tapi kalau Kau kasih kekayaan, Allahu Akbar, aku percaya Kau maha kaya, Kau maha besar, Kau maha segala-galanya, Kau maha membolak-balikkan nasib. Gitu loh imannya orang. Amin Bang Zain. Semoga Allah berikan
istiqomah berjuang untuk agama Allah dan menyenangkan hati Rasulullah. Doa yang sama bahkan lebih untuk bangsa sekeluarga, dimuliakan Allah, dirahmati Allah, disayang Allah, dijaga Allah, diberkahi rezekinya, dimudahkan semua anak cucu keturunan sedang mondok semoga diberkahi Allah. Doa saya bukan hanya itu, lebih insya Allah bukan hanya untuk bangsa sekeluarga tapi untuk seluruh muslimin muslimat di seluruh dunia. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Jadi ada waktunya memang, tanda kutip ya, kita show force, tunjukkan kekuatan. Mana? Apakah ada hadisnya Ustaz? Apa ada sunnahnya Ustaz? Nabi Muhammad tidur di mana? Pelepah kurma. Bahkan kalau makan sering lapar. Tapi pernahkah antum mendengar baginda Rasulullah SAW, Nabi yang sangat kita cintai itu pergi ke medan perang pakai pelepah kurma dan keledai? Carikan saya dalilnya. Pakai apa Rasulullah? Ini namanya menyadari kesadaran. Jadi kesederhanaan itu bukan berarti miskin. Pontianak, Jakarta, berenang aja Ustaz, ya tidak sederhana itu namanya. Bunuh diri. Saya mau ketemu orang di Jakarta, ya kan, naik kapal 3 hari 3 malam, habis waktu di jalan, ada pesawat, ya udah terbang naik pesawat. Itu namanya kesederhanaan sesuai kebutuhan. Saya tidak nyalahkan teman-teman yang pergi haji pakai sepeda, pergi haji jalan kaki, pergi haji naik motor, tidak salah, saya tidak salahkan. Naik pesawat dari Pontianak ke Jakarta itu ya kesederhanaan, tapi sudah mulai gengsi harus naik pesawat merek ini, duduknya di sini, itu udah berubah dari kebutuhan, berubah jadi keinginan. Ustaz pakai iPhone, kena kasih ketua, saya tidak beli. Belum habis handphone saya ini, orang udah maksa lagi, mau ngasih lagi. Saya bilang, gimana makainya? Nah, mental miskin akan bilang, kasih kami ya Ustaz. Miskin. Selain izzah, selain antum harus punya izzah, ini simbol kehormatan. Jadi Ustaz Adam ngurusin dakwah, handphonenya bisa dilipat-lipat, bukan cuma baju bisa dilipat, handphonenya bisa dilipat, ya kan? Nanti bentar lagi, kan sama-sama Adam namanya. Yang di samping Ustaz Adam, Ustaz Adam juga. Kalau yang punya Ustaz Adam tuh dilipat patah langsung. Ini namanya izzah. Saya bilang sama Bang Zaid, Bang, mainkan dengan mertua. Itu mobil saya bilang mainan deh, kita anggapnya. Letaknya di garasi, gak usah di hati. Biar ngasih tahu sama orang, tidak semuanya kau pikir orang Islam itu miskin ya? Jadi orang bertakwa itu dekat dengan ulama tuh harus miskin bawa proposal kan? Tidak. Itu namanya izzah. Apa namanya? Izzah. Ketika di atas ini kita pajang, kita simpan, kita letakkan, kita display untuk jadi simbol izzah. Orang muslim taat, tunduk dan patuh sama syariat bisa tanda kutip naklukkan barang-barang begini kecil di kaki aku semua ini, gitu loh. Paham gak gitu? Kemarin saya cerita tentang mengejar bayangan dunia ini teman-teman, persis kayak bayangan. Pernah ada berdiri bayang-bayang? Pernah lihat? Nah, semakin bayangan itu antum kejar, semakin jauh bayangan itu makin jauh. Tapi kalau antum berbalik arah, menatap dan melihat ke sumber cahaya, kan gini, cahaya sumbernya ini kita, bayangan di depan kita.
makin kita kejar bayangan itu makin jauh. Tapi begitu kita balik badan menghadap ke sumber cahaya, maka bayangan tersebut tidak punya pilihan kecuali mengikuti kita. Paham kira-kira? Apa sumber cahaya itu? Sumber cahaya itu adalah Al-Quran. Sumber cahaya itu adalah Allah. Sumber cahaya itu adalah masjid. Sumber cahaya itu adalah sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Sumber cahaya itu berinfak, tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Coba bilang, sumber cahaya itu apa? Tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Masih ngantuk tuh biasanya. Jadi teman-teman semua, balikkan dunia ke posisinya. Antum baru bisa ngomong dunia itu hina, tidak ada artinya sama sekali kalau antum sudah pernah naklukkan dunia. Kalau antum lagi kismin, antum bilang dunia ini hina, orang ludah tuh, cuy, kau yang miskin kata. Pantas kau ngomong dunia hina. Maka waktu saya teman-teman jual kopi di pinggir jalan, di bawah, dihina orang, saya tidak ada ngomong apapun. Saya jaga mulut saya. Tapi waktu itu saya bilang, ya Allah, ini adalah skor sementara. Maka teman-teman, tangganya adalah kalau antum lagi di atas, antum harus menjadi representatifnya Islam. Orang dulu sempat ngomongkan gitu, ngapa Ustadz tuh kemana-mana pakai jas? Dalam gambah, nah gitu ngomongnya apa? Dalam gambah pakai jas. Udah gitu jasnya second gitu, jas lelong. Ya saya bilang, aku memang lagi jadi jas. Dia tak tahu definisi jas yang saya maksud. Saya memaknai jas itu adalah jembatan amal soleh. Saya tugasnya mempertemukan orang baik sama orang yang perlu. Saya di tengah-tengah, ambil posisi di tengah. Nah, alhamdulillah, ya kan? Ada jas harga 50.000 bisa saya beli, mampu saya beli waktu itu. Masih sampai saya pakai sampai sekarang, masih ada jasnya. Banyak yang meminta, saya bilang enggak, ini perjuangan saya. Jas harga 50.000, saya beli di jalan Adisipto di pinggir jalan. Kumpulkan duit untuk beli jas itu, harga 50.000. Mengumpulkan duit, dapat sisa-sisa, adalah bukan duit. Ingat saya 40.000. Nawar. Kakaknya nawar berapa gitu, sebelum kasih cukup juga segini. Bolehlah bang, kata dia. Biar saya pakai kemana-mana. Sayang. Nah, saya tahu jasnya warna gelap, supaya nampak bagus, saya harus cari dalaman yang terang, pakai dalaman putih. Nah, cari lagi, oh ada jual 35.000 satu, 100.000 dapat 3. Belum mampu beli banyak-banyak kan, beli 35.000 dulu, belilah yang dalaman putih. Namanya di Pontianak Lelong. Tempatnya di mana? Middle Market. Apa itu middle market? Pasar tengah. Dari mulai saya 2012 sudah pakai yang middle market, sampai dengan izin Allah 2022 ini udah 10 tahun. Masih itu adik saya Iqbal, Bang Jerry Manjati kan pernah ikut saya ajak. Yuk ikut saya bilang, pakai mobil oren. Tahu mobil orennya? Parkir di tempat lelong situ. Ibu yang jual lelong bingung. Hah? Apa Ustaz masih belanja di sini? Saya bilang saya tidak curi. Orang hari ini, masya Allah, tabarakallah. Nah ini tiba-tiba langsung kecil dan gimana ceritanya? Tadi saya minta kecil. Kedengaran nggak? Nah, terlalu kecil, misalnya sedikit lagi, setengah.
Digit. Ketika di atas, antum harus jaga izzah. Apa? Izzah. Apa itu izzah? Simbol kehormatan dakwah. Wangi, bersih. Saya standby, makanya pakai tas saya tuh. Ada parfum di dalam. Kalau dulu kakak-kakak pakai cermin, bawa cermin, jangan sampai giginya ada cabai. Saya udah bilang berkali-kali. Jadi Ustaz Adam di sini di Munzalan, saya tuh razia bulu hidung. Sampai saya paksa tuh, Munzalan Mart jual gunting. Cek budak-budak nih, branch manager periksa hidung. Bulu ketiak jangan offside. Memang kita hari ini mohon maaf belum punya duit banyak, tapi jangan sampai bau bengam. Razianya pakai hidung ya. Bau siapa nih? Langsung tegur di tempat. Udah siapkan apa? Obat ketiaknya kan? MBK ada semua. Nggak mempan pakai itu, pakai tepung. Jaga izzah. Tapi kalau kami lagi di bawah gimana Ustaz? Nah, kalau lagi di bawah namanya iffah. Apa itu Ustaz iffah? Pantang. Inilah yang dipakai oleh Nabi Yakub di akhir dari ayat yang kita baca hari ini. Surat 20, surat 12 ayat 86. Ini iffah namanya apa? Iffatun. Coba ikut saya. Iffatun. Nah, kalau ada yang nanti mau minta nama sama saya, dicong namanya. Iffah. Nah, kasihlah namanya apa? Iffah Novendro Pala misalnya. Waktu bikin anak lagi kan. Jadi anak nomor 1 kasih nama Izzah, anak nomor 2 dikasih nama Iffah. Panggilannya Iffah. Jadi 2 simbol. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, jadikan kekayaan saya, harta yang saya miliki, baju yang saya pakai, sepatu yang saya injak-injak ini, ya Allah, menjadi simbol izzah Islam. Saya doanya gitu, maka saya nyebutnya alat perang. Antum yang hari ini baru dipecat, antum yang hari ini bangkrut, antum yang hari ini jatuh di bawah, tidak bisa makan, tidak punya duit, dihina orang, milikilah iffah. Ini namanya menyadari kesadaran. Muslim punya villa, bagus, tempati villanya, pakai untuk yang baik-baik, itu baru izzah. Tapi kalau yang bernama si Asep, Mang Ujang, yang punya setahun sekali syukur-syukur datang ke situ, ini dihisab Allah nanti. Gimana villa antum tuh? Pakai untuk yang baik. Sambut tamu-tamu, datangkan orang-orang baik, bikin acara zikir, wirid, pondok tahfiz, apapun lah kebaikan-kebaikan. Ini yang saya bilang menyadari kesadaran. Bisa dipahami kira-kira? Kapan kita harus menempatkan izzah? Kan saya udah pernah bilang, tidak peduli motor antum merek apa, tidak peduli. Tapi yang paling penting motornya parkir di mana, itu loh keren. Mari saya dengar ada satu motor yang katanya cuma ada 3 di dunia, 5,5 miliar. Titip salam sama beliau, parkirkan itu di masjid subuh. Oh, itu langsung jadi
Jadi gini loh, apa message yang mau disampaikan? Itu salam buat beliau ya. Kenapa pakai motor yang limited edition itu yang cuma 3 di dunia itu diparkirkan di masjid? Seolah-olah pengen nyampaikan message, nyampaikan pesan kepada dunia, kepada anak-anak muda. Hai anak-anak muda, aku yang Allah takdirkan punya rezeki lebih hari ini, masih mau ke masjid? Kau udahlah kismin, tak pernah ke masjid. Nyambung gak kira-kira? Itu namanya izzah. Saya ditawarkan beberapa mobil kendaraan. Saya bilang saya belum perlu mobil-mobil yang supercar itu untuk saat ini. Karena di Pontianak jalannya super juga gitu. Maka begitu Allah tunjukkan dan Allah kenalkan sama ada yang punya mobil seperti mobil oren, saya bilang saya perlu mobil begini. Karena Medan di Kalimantan ya minimal tuh Land Cruiser lah gitu. Kalau Fortuner, Innova tuh kelas-kelasnya Bang Jerry gitu kan. Nggak, saya Agia gitu. Kalau Fortuner, Pajero Sport gitu kan, itu kawan-kawan. Saya bilang untuk simbol izah ya kita perlu minimal LC. Doanya LC kan, Land Cruiser. Allah datangkan yang warna oranye. Ya enggak apa-apa. Maka kemarin waktu masuk pondok pesantren aku tuh pendai ya. Pendai kan? Mobil-mobil lain tuh masuk situ bergegar. Mobil ini ketawa ya masuk itu tuh. Mana Izer? Mana Izer yang bawa kemarin? Begitu masuk jalan jelek, mobil itu ketawa ya. Dia bilang ada lagi enggak jalan kayak gini? Sesuai medannya. Siapa yang kemarin ke Pendai? Siapa yang kemarin? Ini kan ada beberapa pasos kan? Nengok jalan masuknya kemarin tuh, mantap. Kiainya minta maaf kan? Minta maaf. Iya kan bergoyang kan? Mobil itu tak ada goyang, santai aja. Makanya saya bilang ketawa itu lama-lama segitu. Sesuai kebutuhan. Ada yang mau ngasih, ada yang mau pinjamkan mobil-mobil mewah gitu. Saya bilang enggak. Kalau kayak model Alphard atau apa tuh saya nggak bisa pakai ke kampung, nggak bisa masuk hutan. Orang masuk TV, biarlah kita yang masuk hutan saja. Apa? LC 300 pesannya sampai 4 tahun kayak nggak apa-apa. Itu kan kalau orang biasa. Orang biasa pesan berapa? 4 tahun. Kalau orang yang tidak biasa 4 jam. Tengok, tunjuk, datang barangnya. Maka beberapa kawan kayak jangan nyentuh, jangan pegang. Bahaya kalau dipegang sama kayak. Kamu pula bisa pindah budak. Tapi saya datang ke orang kaya, nemuin mereka gitu, nengok mobil-mobil mereka, nengok koleksi motor mereka. Begini dah. Keluar gak dari mulut? Bolehlah Pak Haji, satu Pak Haji. Oh, haram. Pantang saya. Dari dulu tidak mau. Karena sekali saya nyeletuk, langsung harga diri saya dan Islam, entitas dakwah yang saya bawa, langsung jatuh seharga mobil itu. Bisa dipahami kira-kira? Ini prinsip ya. Saya mati nanti akan teruskan. Bukan niru saya, tapi niru apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ini statement Allah, ucapan Allah, kalamullah, firmannya Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Orang-orang yang udah lama kenal sama saya tahu, pantang betul saya. Maka si pemilik mobil oranye itu pertama kali saya tunjukkan, bang, saya bilang, saya izin ya, mobil abang ini saya bilang tak punya wibawa kalau sini, masuk hutan saya bilang, mudah-mudahan bisa masuk surga nanti, amin kiai gitu. Saya bilang udah ya, sudah cukup dari, saya bilang saya balikkan, jangan kiai, pakai ya. Saya bilang saya perlu mobil-mobil yang begini untuk masuk hutan.
masuk-masuk ke pedalaman, tempat banjir, ke tempat ini. Kenapa? Imanuhum fi akhir. Tapi teman-teman, apa? Orang kalau udah dengki, kalau sudah hasad, kalau apa? Paham ilmu-ilmu kayak gini, pokoknya ustadz tuh tak boleh kaya. Betul tak? Nggak boleh punya duit lebih. Asal dia nampak lebih, makan duit umat gitu. Kalau koruptor boleh punya mobil bagus, pelacur boleh tinggal di apartemen. Maklum dia artis berzina tuh nggak apa-apa. Tapi ada ustadz yang mengambil jalur, mungkin jalur yang berbeda, langsung curiga. Kalau sudah hasad teman-teman, kalau sudah dengki, apapun pasti salah. Antum miskin dia tidak percaya, antum kaya dia curiga. Begitu rumusnya. Dan antum buang-buang waktu ngeladeni mereka. Ya Allah, satu nambah dosa, yang kedua buang waktu. Maka saya bilang kemarin, apa kemarin rumusnya? Ini loh, ini penting benar dalam ilmu kurikulum kehidupan, itu penting sekali. Mana ya? Mana dia kemarin kirim ke saya? Nah ini. Ini. Tengok tak? Berawal dari apa? Berawal dari apa? Mati rasa. Membuat orang ini akhirnya minggir. Apa pertama? Minggir dulu. Yang kedua setelah minggir, nyingkir. Nggak ada yang ngusir dia dari grup tuh, nggak ada. Dia yang ngerasa kecil hati, mati rasa, akhirnya nggak berani komen, nggak mau ikut-ikutan komen, minggir. Padahal kita masukkan dia ke grup WhatsApp tuh supaya ada interaksi dan nggak putus silaturahim. Tapi dia ngerasa, alah, aku mah apa tuh, ada melipir. Lama-lama setelah minggir dan nyingkir, karena tidak pernah lagi komunikasi kan, tidak pernah lagi silaturahim kan, tidak pernah lagi ketemu kan, akhirnya nyinyir. Oh, pantas lah. Capek banget, apa? Nah, nanti orang yang mati rasa ini akan membuat komunitas. Apa nama komunitasnya? Apa nama komunitasnya? Apa BSH? Bukan British Short Hair ya, bukannya si Miko tuh ya, Miko BSH tuh, British Short Hair. Nggak, dia akan bikin BSH, Barisan Sakit Hati. Namanya barisan berarti akan kumpul dengan yang sejenis. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang minggir, nyingkir, dan sama-sama suka nyinyir, kumpul jadi satu. Apa ciri-ciri anggotanya? Komunitas. Dan mereka bikin grup juga, grup WhatsApp juga. Ciri-cirinya, satu, orang yang kecewa. Dua, mengecewakan. Dikasih tugas tak selesai, dikasih amanah tak tuntas. Orang ini disappointed and make others disappointed.
kecewa. Awalnya dia kecewa sama diri sendiri, mengecewakan, dikasih amanah tidak genah, dikasih tugas tidak tuntas, mengecewakan. Nah, virusnya udah telanjur masuk, egonya akbar, bodohnya pun akbar. Maka dia bilang, aku tidak mau bodoh sendirian, mari kita bodoh berjamaah. Apa yang dia lakukan? Mengajak orang lain kecewa, ngajak orang jadi orang bodoh juga. Tahu enggak si fulan itu, saya dulu waktu di sana tuh begini. Lah kok betul ya Ustadz, inilah universitas kehidupan, nggak ada di kampus. Ilmu-ilmu begini Allah firmankan di Quran. Saya mengambil intisari daripada Al-Quran ini, lalu menjelaskannya dengan bahasa yang mudah antum pahami. Itulah disebut dengan universitas kehidupan. Makanya mereka bikin grup WhatsApp sendiri supaya enak gibahnya gitu loh, paham enggak? Maka mereka berubah tuh, Majelis Gibah Indonesia. Isinya apa? Ngomongkan orang, ngomongkan atasan, ngomongkan pimpinan, ngomongkan manajer. Begitu. Kalau saya diomongkan, saya udah kenyang. Maka saya bilang, kalau kita dengar ada orang ngomongkan saya dan kita tahu itu tidak benar, saya bilang, jangan kasih tahu saya. Kenapa gitu Ustaz? Supaya saya tidak benci sama orang itu. Tapi kalau antum hari ini belum bisa membedakan mana kesadaran, mana skor sementara, mana lamtur, ya lambe turah, itulah dia. Gosip adalah fakta yang tertunda, kata dia. Makin digosok makin safe. Dan itu pasti enak, pasti enak. Gibah tuh mana bisa berhenti? Cobalah, tapi janganlah. Dulu sudah banyak, surga belum tentu, nak gibah-gibah. Paham antum tentang orang yang mati rasa? Kenapa kok mati rasa? Kenapa kok mati rasa? Karena jauh dari sumber pengecasnya. Handphone lowbat, mati di handphone. Itu gara-gara apa sih? Tidak dicas kan? Manusia itu di mana ngecasnya? Masjid. Di mana ngecasnya? Ketemu orang susah. Maka saya bilang sama kawan-kawan, antum kalau datang ngasih bantuan, anak yatim, ini nasi kotak ya, bapak pergi ya balik. Mana bisa hidup hatinya? Antum duduk sama mereka, makan sama-sama. Saya sering ingatkan jamaah-jamaah tuh, antum kalau ngasih donasi, sedang ngasih bantuan, luangkan waktu 1-2 hari. Seumur hidup lah mungkin. Jadi antum turun ke lapangan, ketemu sama anak yatim, ketemu sama orang di penjara, ketemu sama orang yang disabilitas, ketemu sama orang di apa tuh, bangsal rumah sakit kelas 3,
nggak usah jauh-jauh pergi cari-cari refreshing, healing, lama-lama hilang. Udah jauh pergi ke pantai, tak ada sinyal, tak bisa pamer. Sakit hati juga. Mau nguploadnya bukan lagi di lokasi tuh nggak bisa, karena dia gayanya tuh harus on time. Hai guys, aku sekarang lagi di sini ya guys. Mati aku. Jauh dari pengecas. Antum kalau nengok orang disabilitas, tadi malam saya ketemu sama ibu-ibu punya anak umur 4 tahun setengah. Katanya keluhannya termakan air ketuban. Terus saya nengok gitu, terdiam saya bilang, kakak sabar ya kak ya, insya Allah kak, ini jadi tiket kakak untuk masuk surganya Allah gitu. Saya tidak mampu gitu mau mengucapkan apa. Ngapa? Nengok ke diri saya, ya Allah, aku punya anak 4, anakku sehat semua, alhamdulillah, tangannya lengkap. Anak itu yang mohon maaf udah 4 tahun belum bisa berdiri, baring gitu, nangis. Ya Allah kak, sabar ya kak ya. Dia juga alhamdulillah gak kenal sama saya kan, jadi enak saya tadi malam tuh. Coba rasakan yang orang lain rasakan gitu. Hidup hati kita. Ini yang saya bilang, menyadari kesadaran itu teman-teman semua tidak mudah memang. Nah, ketika ada yang mengajak antum untuk join di grup BSH, apa? Apa BSH? Barisan sakit hati. Itulah orang-orang yang mengajak antum join di juz 31. Juz berapa? Juz 31. Ada enggak juz 31? Ada. Masa? Perintah Qur'annya wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bersatulah, berpegang teguhlah. Tapi memang ada orang-orang itu badannya di masjid, hatinya tak tahu kemana. Kita tes sama orang-orang gitu, tahu sama tahu. Dan saya bersyukur tadi malam tuh kakak itu tidak kenal saya udah. Maksudnya tuh, ya saya ngomong sama dia itu sebagai manusia biasa gitu, tidak memposisikan diri aku ustadz gitu, aku lebih baik, tidak. Saya tuh lama mau keluar kata-kata tuh kan, begitu datang tuh anak itu nangis, wah nangis. Saya dengarkan suara tangisannya tuh, ini tangisan kayak tidak biasa, ini bukan anak-anak biasa nangisnya. Begitu anak itu pas qadarullah ngangkat kepala, dia nengokkan wajahnya, oh saya langsung tahu ini anak istri. Langsung saya bilang, sabar ya kak ya. Yang saya lihat adalah, if I was there, kalau saya ada di situ, kalau saya di posisi dia, antum yang hari ini mungkin ya, ngerasa uang tidak sebanyak dulu, tidak punya income yang banyak, tapi coba lihat antum dikasih Allah anak sehat. Tidakkah itu menjadi alasan untuk bersyukur? Dan saya waktu itu teringat satu ayat, Allah tidak akan ngasih beban di luar batas kemampuan. Berarti kakak ini dikasih Allah ujian karena Allah tahu dia mampu melewati. Buat seluruh kakak-kakak
abang-abang saya, orang-orang yang hari ini ya Allah takdirkan punya anak-anak yang istimewa. Saya menyebutnya anak istimewa. Yang pertama pengen saya sampaikan, bersabarlah. Yang kedua, tidak ada ruginya untuk kita muhasabah, introspeksi diri. Saya ngobrol sama ayah kemarin, cerita, kenapa kok ada anak tuh minderan, kok kayak di pojok, kata ayah, suka di pojok gitu anaknya. Rupanya orang tuanya waktu hamil tuh umur 40 tahun. Perutnya tuh disembunyi-sembunyikan gitu, malu, takut apa kata orang. Masa udah tua-tua hamil, gatal benar gak? Tuh tengok mulut orang kalau ngomong. Loh, dia hamil dari suaminya sendiri. Yang malu tuh kalau hamil dari perut, dari rahim, atau dari sperma orang lain. Nah kan orang tuanya minder, kayak gak terima gitu. Kok aku hamil sih udah usia setua ini gitu. Akhirnya anaknya jadi minder. Ada tuh. Mohon maaf. Sorry ya. Ini saya cerita mungkin agak vulgar, tapi saya harus sampaikan ini hitam putih. Ada beberapa anak yang Allah takdirkan lahirnya dalam kondisi yang mohon maaf istimewa, ya. Paham ya kalau saya bilang anak istimewa ya? Ternyata ketika ditarik mundur ke belakang, suami istri ini berhubungan badan saat istrinya sedang haid. Coba tanya sama ayah, ya benar gak ya? Itu ada kawan-kawan. Kan Allah bilang sudah, namanya istri sedang haid itu sedang kotor. Nah dia mohon maaf nih, nekat gitu loh, check in. Itu kan sedang kotor. Terjadilah, memang betul suami istri, tapi anaknya hamil, istrinya hamil dalam kondisi anaknya tidak sempurna. Bisa dipahami kira-kira? Atau juga sebaliknya, betul, tapi berhubungan badannya lewat jalur yang diharamkan Allah. Di mana tuh? Lewat dubur, lewat belakang. Tak boleh juga, haram. Antum-antum yang para istri, jangan mau diajak berhubungan lewat jalan belakang. Masa ngecas di tempat kotoran? Masa ngecas di tempat jorok? Anggap antum ngepel tapi pakai air comberan. Ini fakta. Suami saya pengen sensasi yang berbeda, Ustaz. Indah juga pakai jalur belakang, pintar. Ini nanti Ustaz Adam nih yang bahas. Adam ya? Jangan. Ada aturannya, betul. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Hadis ayat Quran ini bukan diterjemahkan, oh pekan perempuan itu adalah sawah. Ya kan? Datanglah suka-suka, ada tempatnya boy, ada colokannya, ada tempat ngecas yang benar. Maka ibu-ibu yang sedang hamil, jaga betul rahimmu. Kalau lagi hamil, kakak-kakak, abang-abang yang hari ini mungkin sudah berkeluarga dan belum punya anak keturunan, sedang menanti, sabar-sabar. 1, 2, jaga mulut, sering-sering doakan. Terakhir
Saya sebenarnya tidak suka cerita ini, tapi ini perlu saya sampaikan. Ada seorang gay, homo, laki-laki bertulang lunak. Selama ini dia berhubungan badan dengan sesama laki-laki yang gay juga. Dah, begitulah rasanya kata dia berhubungan sama laki-laki. Sampai akhirnya dia nengok ngapa teman-temannya yang kena AIDS, itu kan bisa menularkan AIDS itu cepat sekali nularnya kalau lewat bubur. Hubungan seks lewat jalur belakang itu mempercepat penyakit yang namanya HIV/AIDS itu. Duduk situ. Siap, udah. Jadi dia melihat teman-temannya begitu hidup, lagi banyak duit, mungkin punya bisnis A, bisnis B, semua orang pada merapat dekat-dekat sama dia. Giliran mati di kamar jenazah, Dia tinta maafun dari doa ibu kafir. Semoga karena semoga saya selalu sekali makin tambah semoga ya dan sebab penyakit. Amin. Semoga karena Allah. Amin. Yang ini doanya panjang. Kalau yang itu pendek minta duit. Kalau yang ini panjang doanya. Ya satu. Fatih as-Sudes. Hati anak ya. Nah, jadi kalau mati itu tidak ada yang ngurus, tidak ada yang ngaku juga, tidak ada yang mau jenguk, semuanya langsung hilang. Lama-lama si adik laki-laki abang yang gay ini, yang homo ini pengen hijrah katanya. Singkat cerita, menikahlah orang ini dengan perempuan janda yang mau nerima dia apa adanya, nikah. Begitu ditanya, teman saya usil itu ya, nanya, gitu dia, cuman rasanya main sama perempuan, gitulah kira-kira bahasa kasarnya. Memang vulgar sekali omongan ini ya. Maka saya bilang tadi, saya tidak suka bilang cerita ini, cuma saya perlu sampaikan. Dia bilang, ya Allah, ternyata nyaman dia sama perempuan katanya. Apa dia bilang? Ternyata nyaman sama perempuan. Dia tidak pernah tahu ternyata berhubungan badan sama perempuan itu begitu rasanya gitu. Yang dia tahu sama laki-laki. Maka teman-teman semuanya, orang tuh tidak berbuat sesuatu karena mungkin belum tahu. Orang mungkin tidak tertarik sama Islam karena orang Islam di sini tidak menarik gitu loh. Bawel, rese, di depan ya bagus, belakang jelek, mana orang mau tertarik? Kenapa orang tidak tertarik sama Islam? Orang Islamnya tidak menarik, cuek, hitam. Apanya yang kita lihat? Nih kerahnya gitu, bukan kulitnya. Apa kita? Sini ini. Daki namanya, tahu? Tahu nggak? Nah, begitu kita pelukan sama dia, ya Allah mah. Tahu nggak waktu pelukan tuh? Antara bau kopiah dengan bau mana orang mau tertarik sama Islam? Mana orang mau join dakwah? Hitam yang udah tuh. Apa? Saya periksa. Jangankan sore, kalau udah pakai baju
kerah putih, baju putih gini. Asal ya saya tengok misalnya zuhur gitu, udah saya cek dah. Saya tengok di kaca. Oke, masih aman. Begitu kotor dikit langsung ganti baju. Tangan bagian bawah sini. Saya sudah berhenti merangkul kaum Sodom lagi, Ustadz. Maaf, capek, tak ada progres bawa mereka untuk kebaikan. Betul. Maksudnya tuh, ya bang tetap harus dakwah, tapi di bidang yang berbeda. Karena memang kadang-kadang mereka sendiri tak mau berubah memang. Kita udah baik-baik sama mereka, mereka jadi suka sama kita. Maka saya bilang, ayo kita dakwah sesuai dengan kemampuan. Anak-anak muda, anak laki-laki, para ibu, jangan bikin anak laki-lakimu jadi perempuan. Diajarin ke salon, pedicure, dia itu laki-laki. Kan sekarang lagi marah juga nih tentang feminisme, kesetaraan gender. Itu yang jadi menteri, kenapa banyak laki-laki? Kami kan bisa juga. Itu yang jadi bos, kenapa harus laki-laki? Dia nengok yang atas ya. Tuh tukang gali kubur tuh laki-laki semua. Mau gak gantian? Tuh yang manjat-manjat tiang listrik tuh laki-laki semuanya. Yang manjat kelapa tuh laki-laki semua. Jangan cuma nengok yang di atas. Kalau memang untuk kesetaraan gender, tuh yang ngulur-ngulur kabel masuk gorong-gorong tuh laki-laki semua. Nah, gantikanlah. Awak dia. Aman yang ngomong. Mana yang kau bilang kesetaraan gender tuh? Minta hak lebih, minta hak lebih. Kau kalau cuan, profit, margin, kau minta sama. Mana bisa, ototnya beda bos. Turun perang kayak sahabat tuh. Ibu-ibu misalnya gitu, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah kami pengen ikut perang. Kata Rasulullah, enggak, jihadukunna fi buyutikunna. Jihadnya kalian itu di rumah. Antum bisa bayangkan kalau tentara muslim, muslimah, perempuan turun perang, ketemu sama laki-laki, enggak jadi perang. Diapakan lah kira-kira? Maka ibu-ibu yang pergi umroh tuh, saya pesan, Bu, cium hajar aswad itu sunnah. Menghargai sesama muslim wajib. Ibu jauh-jauh dari Indonesia pengen cium hajar aswad, hukumnya sunnah. Begini jatuh bismillahi Allahu akbar, udah sama. Masih nekat, bengak-bengak tela kan, keras kepala. Perempuan tuh kan gitu, dan juga laki-laki sama. Nah, tenang ya kita. Takut benar. Tak ada, insya Allah saya fair. Kalau laki-laki kincar, terus saya kan perempuan saya cuci habis. Tak ada ampun kita sini. Tak suka tinggal balik. Begitu dia maksakan diri cium hajar aswad, dia yang jadi hajar aswad. Paham gak nih maksud saya nih? Ustaz, habis saya Ustaz mukena koyak. Itu dia tidak cerita ya tuh, tubuhnya, badannya udah pasti kena pegang-pegang orang. Mana bisa minggir semuanya, mana merampot langsung. Yang cerita-cerita, saya kosong Ustaz, saya ini bukan sekali dua kali pergi umroh. Dibilang hati-hati ya, nanti di tengah-tengah ada orang mau bantu, pura-pura bantu. Ceritalah si pintarnya, Pak. Begitu itu, mau Bu kita bantu. Wah, pertolongan dari Allah. Wah, polos. Terlalu pintar kan? Diantar memang. Masuk, suruh cium hajar aswad, selesai, kena tarik. Bu, kami ada berempat, satu orang 500 real, kali 4 2.000 real. Ini Masjidil Haram Bu, ibu tidak boleh bohong. Tadi ibu janji.
Habis, lepas gelang, balik nangis. Kenapa ibu itu tidak pernah belanja lagi? Biasa turun 15 menit, pasar kurma turun, tidak pernah turun lagi. Habis dah duitnya di Hajar Aswad. Nyambung kan tuh. Tapi itu jangan tiru saya ya, jangan tiru saya. Saya pergi haji 2005. Haji. Sekarang sudah 2022. Jangan antum tiru saya ya. Saya belum pernah cium Hajar Aswad langsung. Saya ingat pesan guru saya, cium Hajar Aswad sunnah. Karena bagi saya dari jauh pun. Tapi ada orang-orang yang memang suka dan jadi ajang pamer. Pak Ustaz, duduk dulu. Aku nak makan ya, disuruh duduk sama dia. Dengarkan Ustaz, aku mau cerita. Lupa dia mau kasih tahu. Saya ini hebat Ustaz, bisa cium Hajar Aswad. 3 kali saya cium. Oh iya, mantap, siap. Saya mau pergi, tunggu Ustaz, tapi tadi itu. Jadi kita tak jadi makan gara-gara nak dengarkan cerita. Ada orang begini ada. Saya ngurus jamaah itu kan rupa-rupa warnanya, rupa-rupa bentuknya. Bisa dipahami kira-kira? Saya tidak larang. Nanti hati-hati nih, video ini dipotong, ya kan, di share. Saya tidak larang untuk cium Hajar Aswad, cuma mau kasih tahu, mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Menghargai sesama muslim wajib. Jangan sampai kita ngamalkan yang sunnah, justru meninggalkan yang wajib. Udah ya? Dah, itu saja. Itu dulu. Pagi hari ini saya ngomong menyadari kesadaran 2 level. Ada izzah, ada iffah. Apa iffah? Pantang minta-minta. Apa izzah? Menjadikan barang-barang dunia ini, sepatu, sendal, jam tangan, jas, mobil, rumah, sebagai simbol izzah, kehormatan Islam. Untuk pakai itu barang-barang itu di kaki. Saya udah bilang, semahal-mahalnya sepatu letak jadi, semahal-mahalnya jam tangan paling cuma 1 bisa dipakai. Saya belum pernah lihat orang kaya pakai jam tangan 3 gitu. Menurut antum kalau ada orang pakai jam tangan sampai 3 kan kaya. Sini 100 juta, 100 juta, 100 juta. Yang sebelah sini 3 miliar, 4 miliar. Dibilang gila tak? Gila begitu nengok jam. Gila, 1 aja dipakai. Sepatu paling cuma sepasang, kanan dan kiri. Yang berani pakai kanan warna beda, kiri warna beda cuma Bang Moyo. Karena memang agak beda memang amalannya, bukan kotaknya, bukan amalannya saya bilang. Nah, ingat mati ya. Kanan oranye, kuning biru, kiri biru. Yang lebih gila lagi kalau dia pakai kiri sama kiri. Itu. Sip ya? Bisa dipahami ya? Dah. Jadi teman-teman semua, abang kakak yang baik. Oh, ada 2 kiai yang pakai jam tangannya 2, wasit sepak bola. Oh iya boleh. Dah. Resumenya udah keluar, udah habis materinya dah. Menyadari kesadaran.
Rasulullah perang tidak pernah pakai keledai. Turun ke medan perang, pedangnya pedang yang paling tajam, pedang yang paling bagus. Hari ini pedang kita turun ke medan perang mungkin namanya ipan. Ini ipan namanya ya. Apa namanya nih? Ipan. Mungkin laptopnya harus yang merek buah-buahan, baru orang noleh. Kalau masih merek-merek sayur-sayuran gitu, awas cepat rusak, disingkat. Tuh. Agak susah, disingkat. Orang tidak noleh. Begitu merek buah-buahan mengkilat, buah itu bersinar gitu, baru orang baru percaya, padahal nipu. Imannya dimatikan. Maka yang benar harus muncul. Ini namanya izzah. Apa namanya? Izzah. Orang tidak paham dibilang hedon. Orang tidak paham dibilang konsumtif. Otakmu itu yang hedon, cara berpikirmu yang konsumtif. Hari ini kita ngomong sama orang, antum bisa bayangkan kalau saya masuk ke komunitas motor besar, bawa Honda Beat, yang kayak kaki kirinya udah tak ada tuh, nama pas kaki kirinya tuh. Begitu saya sampai, Allah Ta'ala fi kitabil karim, diludah nggak saya? Mereka pakai road glide, pakai BMW, pakai Goldwing, pakai Sportster, ya kan? Pakai Road King. Saya pakai kaki sebelah kirinya lepas ini. Kan saya kemarin nggak ngerasain PCX Honda Beat, saya bilang. Tak tahu udah diservis ke belum? Oh, udah. Tempat lepas ente saya lepas. Datang saya. Oh, tak bisa saya bilang kalau kayak gini nih masuk ke mereka nih. Masuk pakai Ducati Diavel 1200 cc. Padahal jalannya cuma 60 aja. Itu pun bergegar darah saya. Motor itu kan laju. Ducati Diavel itu tiga speed nih kan, ada urban, ada sport, ada tour. Nah, pakai yang urban ya. Tapi sekali geber yang namanya Ducati Diavel itu, suaranya baru noleh semuanya. Siapa pakai Ducati itu? Oh, Ustaz pakai Ducati. Imannya di mana? Mata. Baru cium tangan dia, langsung diangkat jadi anggota kehormatan. Nggak usah berani ngomong sekarang, pasti mereka lagi tidur. Mereka tak nonton subuh-subuh ini. Udah tahu dah saya tabiatnya. Dah motor selesai, Khatim bil hamdalah beres. Pakai Ducati Diavel tumbang. Komunitas mobil. Masa aku datang pakai Grand Max? Oh, tak bisa. Tunggu. Ada mobil bagus, agak bagus lah. Apa? Mobil IMM tuh yang biasa dipakai Faisal tuh. Al-Qaswa Triton yang limited edition, yang athlete, yang tinggi besar. Saya modif lagi, tambah lagi itunya kan. Ini lumayan lagi bisa masuk. Tapi saya DM komunitas mobilnya tak dibalas-balas. Oh, saya tengok mobil mereka apa? Oh, mereka pakai McLaren. Mereka pakai Supra Honda, betul murah yang kita pakai dulu. Ini Supra yang mobil Supra. Oh, pakai Jaguar, pakai tukang cuci karpet.
Oh, tak bisa masuk nih, saya bilang. Oh, salah mobil aku. Dah, tunggu. Berdoa saya minta sama Allah, ya Allah, saya perlu mobil untuk simbol Isa. Dan sebagian besar komunitas itu isinya non-muslim. Ya pantaslah tak dibalas DM aku. Ada tuh, saya masih ada bukti DM. Saya bilang apa sama komunitas itu ya? Kalau Bang Goy dengar nih, bagus juga ya. Mudah-mudahan Bang Goy ada, biasa Bang Goy dengar nih. Nih, tanggal berapa ya saya pernah DM mereka? 7 Februari 2021. 7 Februari 2021 saya DM mereka, tak dibalas. Selamat siang, titik. Tak dibalas. November 2021 saya bikin acara, mereka dicium tangan. Ngapa bisa cium tangan? Saya pakai yang oranye. Ngapa? Salah satu tokoh itunya. Ini cerita tak apa karena mereka saya tidak nonton juga. Salah satu tokoh di klub itu naik. Saya nyupir mobil oranye itu. Di belakang saya ada Pak Wagub, Pak Renorsan. Samping saya ada Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Edi Kamtono. Di depan beliau perwakilan komunitas. Mobil itu, waktu dia masuk di mobil oranye, dia tak bisa tutup kaca. Karena mobil oranye tutup kacanya bukan di pintu, tapi di tengah. Tenang Bang, saya bilang. Sengaja memang sini nutupnya Bang. 1-0. Gitu ya numbangkannya. Banyak yang tanya, mobil oranye merek apa Ustaz? Adalah. Kamu nanya. Kamu nanya. Sini ya, aku jelasin ya. Kamu ke Pontianak dulu ya. Aku jelasin ya. Motor yang ada Honda macam-macam kan, ada Kawasaki Versys, ada X-Max. Saya walaupun enggak jarang bisa dibilang touring, tapi ya tahu motor-motor itu. Begitu nengok, gimana nengok motor tuh, nengok cakramnya pertama. Kalau sudah cakramnya Brembo, nah tuh bukan motor biasa. Itu bisa puluhan juta cakramnya saja. Shockbreakernya Ohlin. Ada baut-baut yang warna-warni itu, baut saja tuh. Itu harganya 4,5 juta satu baut. Gimana enggak jiwa kisminku meronta-ronta? Ihsan berapa bulan tuh beli baut yang 4 juta. Itu shockbreakernya merek Ohlin tuh ada yang 40 juta, 50 juta. Dan bagi anak motor B aja beli uang segitu, beli shockbreaker. Bayangkan dia bisa beli shockbreaker harga 40 juta. Kurban sapi belah 7 itu pun kaldu sapi. Baru kali ini nggak paham omongan Ustaz. Tanya sama Bang Jerry, Ustaz dulu kerja apa gitu? Saya ngajak Bunda naik nak mobil oranye. Apa kata Bunda? Nggak, itu bis darit katanya. Apa kata Bunda? Bis darit. Si Bunda nggak mau naik mobil oranye tuh, masih suka naik CR-V. Karena itu dianggap bis darit. Tahu darit? Nah, kampungnya Winnie. Jadi kalau ketemu sama orang, oh ini pakai bajunya merek ini, berarti kapasitas ini. Oh ketemu sama orang ini, misalnya nih, ini saya sebut ya beberapa merek ya supaya untuk tahu, belajar juga. Mana dia saya ajak ngobrol tentang brand. Mau untuk belajar? Ini tidak ada di mana.
saya yakin jarang orang yang knalpot belum kata Angga yang pegang. Ada knalpot mereknya Thermic Noni. Tuh 3 tengok tuh. 1 tengok cakramnya Brembo. 2 tengok shockbreakernya Ohlin. 3 tengok knalpotnya Thermic Noni. Nah kalau antum mau nengok barang-barang itu, tengok tuh motor yang hijau. Nah itu tuh modif Sultan tuh yang begitu. Yang punya motor sudah wafat, kita akuisisi, kita ambil lagi. Saya tahu barang-barang itu. Jadi kalau ketemu sama orang, saya bisa ngomong gitu. Oh ini barang antik, memang kelihatan jelek. Ada Satria harga puluhan juta gitu ya. Ada motor-motor lu tahu. Knalpot mahal. Nah mereka bisa keluar duit miliar-miliar, puluh juta untuk modif saja. Kawasaki itu, tidak semuanya Kawasaki itu kelas rendah, ada Kawasaki kelas tinggi. Tapi ada yang tadi saya bilang kelas-kelas Eropa tadi. Maka saya pilih waktu itu untuk episode Futuhat pakai Ducati karena brandnya di atas. Dah clear ya. Nah brand, orang antum ketemu sama orang. Oh kalau yang level-level menengah, level-level biasa, Digitech jam tangannya. Apa jam tangannya? Digitech. Mulai jadi karyawan tetap Alexander Christie. AC kelas gitu. Kalau yang hadiah dari pengasuh namanya Capilano. Jadi kalau nengok jam tangan orang menjalan Capilano itu hadiah dari pengasuh tuh, fix tuh. No debat. Itu aja ada yang udah bilang gini, ya Allah saya tuh bercita-cita pengen punya jam tangan gini, selama ini cuma nengok-nengok aja. Oh alah, sederhana sekali cita-citanya. Ini saya ceritain merek jam ya. Agak tinggi dikit, mulai ada duit, mulai ada ini. Expedition 1,3 juta, 1,8 juta, 2 jutaan. Casio G-Shock, mulai ke tengah-tengah. Sudah? Nanti ada lagi Fossil, Bonia, itu sudah 6 juta, 7 juta. Belum, Rolex belum naik situ, belum. Masih Rolex itu di atasnya lagi nanti. Di atas 100 juta sudah kelas itu kalau Rolex. Di atas 100. Tapi ada KW juga. Yang mutarnya ke kanan. Udah? Nah ini ada kakak yang suka merhatikan. DY632 ini pemerhati desain saya, Kak Duyanti ini. Pemerhati. Jadi saya pakai baju apa, pakai jam tangan apa, pakai jas apa, itu yang diperhatikan. Nah itu masih kelas-kelas 100-an juta. Rolex, kemudian ada Luminor Panerai. Nah, itu sudah lumayan tuh kelas-kelasnya, ya kan? Nanti di atasnya yang paling tinggi saat ini, yang masih banyak dipakai orang di Indonesia karena ini itu Richard Mille RM. Richard Mille itu ada yang 7 miliar, 8 miliar, 3 miliar. Udah tahu Ustaz, murah itu masih, itu murah. Di atasnya ada lagi namanya Jacob & Co. Antum buka aja nanti, JACO. Di bawahnya Jacob itu selevel dengan Richard Mille yang banyak juga dipakai artis-artis orang-orang kaya itu, namanya Patek Philippe. Gitu kira-kira. Paham? Daya itu kalau brand jam tangan. Kelas-kelas itu di range itu di situ. Kalau ketemu sama orang tengok, oh ini masih kelas-kelas Alexander Christie, ya udah aman lah. Nah, kalau brand, fashion, pakaian itu dari mulai yang biasa tuh, ya Pasar Tengah, ya terus bagi Audemars Piguet itu AP itu juga lumayan. Kelas-kelasnya selevel tuh, sejenis gitu. AP, kemudian Patek, kemudian ini. Dah, sekarang brand, pindah ke brand.
Kalau brand itu yang biasa-biasa tadi pasar tengah. Kalau jilbab ibu-ibu ya kelas-kelas Adeola 250.000. Mulai agak berduit sedikit sudah mulai beli button scruff. Button scruff tuh kelas-kelasnya 500.000. Jilbab segi 4. Dah. Di atasnya lagi ada si sesa 1.700.000, 1.800.000. Jadi kalau kakak-kakak lihat ibu-ibu pakai jilbab di depannya di si sesanya, itu bukan nama dia ya. Sepuk gak orang-orang nih. Oh bu si sesa pagi, bukan nama dia, pintar, itu brandnya. Makanya agak mahal tuh karena dipajang. Kemeja alisan kelas apa Ustaz? Kelas istimewa. Kelas santri. Dah, Adeola, button scruff, si sesa. Dah, setahu saya itu aja. Ada lagi yang lain, Hikmat. Itu juga sama tuh, bajunya 2.700.000, 3.500.000 satu baju. Nah, pusing kan kakak baru kan? Untung nggak paham, bagus. Suaminya aman. Coba kalau paham. Suaminya gila. Belikan dong paham. Mulai tuh pasti kepo habis itu tuh. Dah, nanti ketemu sama orang nih, mulai pakai brand-brand yang nampak pada umumnya. Kalau di Pontianak ini yang paling mahal di Pontianak ini adanya tuh paling Playboy, Overman, itu yang di belakang. Itu sedang lah harganya. Playboy, Overman. Di depan untuk masuk Mega Mall depan itu ada Everbest. Itu udah paling mahal dari Pontianak. Untuk kelas orang Pontianak pakai Everbest itu udah oke lah. Dah 1.700.000 sepatunya. Kanan sama kiri 2 juta sepasang. Ya kan? Udah Pontianak setahu saya tidak ada lagi dah brand-brand ini. Naik ke Gaya juga tidak ada. Paling Everbest, H&M, terus apa? Uniqlo udah best, selesai. Yang lain tuh Miniso, Brun, ya Sophie Martin, itu tuh level-level yang sedang lah. Elizabeth, sama dah semua. Antum ke Jakarta, masuk ke Jakarta, ada lagi kelas-kelasnya menengah, Coach. Coach itu range-nya 5 juta ke atas sampai 10 jutaan, 15-an juta. Jadi kalau antum nengok merek Coach, nah itu sudah lumayan. Di atasnya Coach, nanti macam-macam tuh yang selevel sejenis tuh, ada MK, ada Bonia, ada apa tuh mirip-mirip lah. Nanti di atasnya lagi sudah mulai tuh masuk brand-brand yang mungkin ya bersaing lah. Ada Givenchy, ada Balenciaga maksudnya, saya sebutnya Balenciaga. Ada Tempayan itu apa? Gucci, Massimo Dutti itu ya standar lah, ya kan? Terus, nah mulai yang agak premium LV, Lukman dan Fitri. Tapi Wawa nengok saya waktu itu pakai sepatu LV, kesebut. Wawa bilang, apa merek sepatu kamu? XL kan kata dia. Sepatunya XL. Ketawa lah saya. Iya wah, saya bilang merek XL. Nah, ada yang di atasnya mungkin saingan lah ya. Di atasnya LV itu ya. Hafiz Quran. Hasongko Jati yang gitu. Heriko Novendro Pala itu apa kelasnya kalau H itu? Nah, itu sudah mulai itu Herme itu sudah apa? Sudah orang pakai Herme. Tasnya tuh Nagita Slavina, Mbak Sandy dan kawan-kawan itu sudah pakai tas-tas merek itu. Yang satu tas itu 4 miliar, 1,3, 2,3 satu tas. LV apa pesan panjangnya? LV Sukaisi.
Saat kalau saya masih pakai krokodil, Ocean Pacific, Luofu, mirip kayak Gucci warnanya kan, hijau merah. Kira Gucci begitu dekat-dekat, Luofu. Maka tadi saya bilang perempuan itu pride-nya tuh di tasnya. Wah, ada yang pakai kulit buaya, itu mahal lagi, itu kroko namanya. Ustaz tahu gitu, saya belajar. Maka kalau ketemu orang saya udah tahu, nih aku mau ketemu siapa nih. Buka Instagramnya, pakai mobil apa dia, tengok jam tangannya gimana. Oh, yang makan frekuensi. Ngasih tahu dia aja, kau jangan remehkan Islam ya. Aku memang hari ini pengurus masjid, tapi kau tak boleh remehkan dakwah. Aku tak mau kau pandang rendah Islam. Gitu Pak. Prinsip saya. Tapi yang enak apa? Swallow. Yang paling enak apa? Swallow. Ya kan? Yang sejenis-sejenis itu Christian Dior. Ya kan? Mulai parfumnya ini. Tapi memang tak ada lawan kalau tulisan itu Paskas itu. Wow. Itu mikul beras. Satu surga sama Rasulullah. Yang paling mahal pakai kulit buaya darat, Ustaz. Oh, itu tak ada lawan. Ujung-ujungnya pergi ke masjid pakai sendal, swallow. Sendal apa? Swallow. Kalau orang Pontianak, taksing is everything. Apa taksing is everything. Habis dah hatam lah saya belajar merek itu. Dari Malaysia dulu saya belajar. Karena Allah takdirkan saya hidup di kiri kanan dunia hedonisme itu. Saya pernah ada, I was there. Saya udah pernah ada di zona itu. Jadi tahu merek, belajar. Dan sampai sekarang saya masih update belajar. Tengok bagaimana orang itu. Dia menunjukkan harga dirinya dengan merek. Jadi harus pakai barang mahal supaya terlihat kaya. Saya yakin orang yang pakai baju sepatu mahal kalau sholat Jumat pasti gelisah. Pasti gelisah. Dia takut sepatunya kena upgrade. Kena upgrade, di downgrade. Ya. Daya muslim jangan sepuk-sepuk, benar kita harus tahu dalam pada kayak gitu. Tidak untuk di pamer-pamerkan, tidak untuk di hanya sekedar tahu, cukup tahu aja. Coba ulang. Cukup tahu aja. Dah. Barakallahu fikum. Mohon maaf saya ngomong hal-hal yang mungkin ada beberapa orang di antara antum menganggap tidak perlu, tapi bagi saya harus sampaikan ini supaya muslim itu bisa lihat kondisi umat hari ini. Begini loh cara mereka melihat imanuhum fi. Nah ini yang dilihat bukan kualitas, tapi casing. Itulah dunia lucu-lucu. Selamat datang di dunia lucu-lucu. Sibuk perbaiki casing, lupa perbaiki isi. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan teman-teman tidak perlu harus punya, cukup tahu aja. Dan someday suatu saat ketika Allah takdirkan barang-barang itu pasti datang dalam keadaan hina. Saya udah ngalamin, saya udah merasakan. Jam yang harga 140.000 dengan 200 juta sama-sama 24 jam, sama-sama putar ke kanan, dan tetap nggak bisa nambah waktu saya jadi 27 jam. Nggak bisa. Sudah coba nggak pakai jam 100.000, 50.000, udah pernah pakai sampai yang katanya sekian ratus juta, ternyata B aja. Apa? Kalau terlambat itu tetap masbuk lah soalnya, nggak bisa ditahan, freeze gitu. Nah, kita bicara fungsi, bukan bicara fungsi. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Barakallahu fikum wa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.